Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram lahan angker di Bekasi. Cerita misteri kali ini bersumber dari @thismeme. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi. Perkenalkan, nama saya sebut saja J. Saya memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa saya sebut kecil-kecilan? Karena saya hanya mengincar lahan-lahan kecil yang di bawah 5.000 meter persegi. Untuk saya bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepat, jadi duit bisa cepat balik. Tetapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Alkisah, saya hendak membangun klaster di sebuah wilayah di JA, Kota Bekasi. Nah, kalau ada warga JA di sini, pasti tahu jalan tembusan dari perumahan di pinggir jalan raya JA ke CKNR. Nah, di area situ ada lahan luas yang luasnya 4.750 meter persegi. Lokasi spesifik saya singkat ya. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan pohon nangka. Tetapi yang bikin warga heran, pepohonan itu nggak pernah berbuah. Saya membeli lahan ini sejak tahun 2000-an dengan harga yang lumayan murah. Padahal kompensasi tanah di sana tinggi. JA merupakan wilayah yang berkembang. Keluar jalan raya CKNR arah utara, kita bisa berjumpa dengan tol JB. Ke arah selatan, berjumpa dengan tol JURR yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin, kalau saya bikin klaster, sudah pasti langsung full bucket. Karena memang kawasan ini adalah kawasan idola banget. Tetapi sudah 12 tahun, tanah tersebut tidak saya kelola. Lantaran ada sesuatu yang gak bisa saya pahami pakai logika. Nah, cerita ini jangan kalian dengerin sendirian ya. Pastikan itu. Jadi awal mula saya bertemu tanah ini, saya lagi jalan-jalan di malam hari. Nggak malam-malam banget waktu itu, sekitar pukul 8:30 malam. Namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas saat itu. Jalan sudah diterangi dengan lampu, namun lampu di depan lahan ini tidak menyala. Saya pun parkir mobil di pinggir, dekat dengan lahan yang dikelilingi pagar bambu. Sumpah, waktu itu saya celingak-celinguk. Nggak satupun warga bisa saya mintai keterangan. Di sana juga banyak kontrakan, tetapi semua pintu ditutup. Ya nggak mungkin juga ya, saya gedor-gedor. Toh udah malam pula waktu itu, takutnya nggak sopan. Saya pun melihat-lihat lahan yang gelapnya nggak kira-kira itu. Saya pun mengambil senter di mobil. Akan tetapi, cahaya senter saya nggak menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal, senter saya yang kualitasnya bisa dipakai di dalam pertambangan. Dengan cahaya tembus hingga 100 meter loh. Nggak nyombong ya, tetapi senter itu seolah nggak berfungsi ketika saya menyorot ke dalam lahan. Malahan, sinarnya agak redup. Dan lama-lama senter saya mati dong. Nah, magic gak tuh? Jujur saja, waktu itu saya langsung merasa merinding. Sesaat senter saya nggak bisa menyala. Jantung saya deg-degan gak karuan. Saya pun akhirnya baca doa semampu saya. Akan tetapi, lantaran ibadah saya juga bolong-bolong, auto kayaknya doa saya nggak terpakai. Masih dalam keadaan merinding dan deg-degan, sesaat hendak memutuskan naik mobil dan cabut. Dari kejauhan
sayup-sayup saya mendengar tukang jualan nasi goreng. Wah, syukurlah, ketakutan saya akhirnya mereda. Sekalian juga, waktu itu saya mau beli nasi goreng, walau saya nggak lapar-lapar amat. Akan tetapi, saya mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meter dari saya. Ternyata ada salah satu warga yang memanggil. Berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disiapin Tuhan ya. Di saat saya butuh info soal lahan ini, malah ada warga yang keluar. Mendingan saya samperin deh. Permisi Pak, saya J. Saya dari Tebet. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu. Saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster. Saya pun tertarik dengan lahan yang ini. Saat itu saya sambil nunjuk ke arah lahan gelap itu. Lanjut. Kira-kira siapa ya Pak yang punya? Waktu itu saya bertanya sambil kasih senyum paling manis. Sebut saja namanya Pak Dudung. Dia memandangi saya dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Melihat peristiwa itu, saya pun langsung salah tingkah. Wah, kayak ada yang kurang beres ya. Dan saya nggak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi gorengnya pun melanjutkan masaknya. Mas, masuk saja dulu yuk ke dalam. Atau mau duduk di teras? Nanti saya ceritakan. Sebentar mas, saya ganti baju dulu ya, ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Waduh, saya jadi nggak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau lea-lea selonjoran di depan TV, malah menerima tamu. Nggak usah Pak, takutnya ngerepotin, kata saya. Nggak apa-apa mas, mari silakan, ucap Pak Dudung. Di teras saja ya Pak, lanjut saya. Dia pun akhirnya mengiyakan. Tukang nasi gorengnya tetap lanjut masak, tetapi dari gelagatnya ingin ikut nimbrung. Bodo amat deh. Saya pun melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Saya pun gak ngerti gunanya apa. Cuma udah aja sih buat saya. Siapa juga yang mau ngaca di situ, ya kan? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung gak terlalu tinggi. Badannya gemuk dengan tato titik 3 di tangan dekat jempol. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih. Mas, istri saya sudah tidur. Maaf ya, cuma ada air putih, ujarnya. Wah, jangan repot-repot Pak, kata saya. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia pun mengambil lalu membayarnya dan dibawa ke dalam. Maaf mas, pengen nawarin, tapi duit saya pasnya buat sepiring doang, ujar Pak Dudung dengan nyengir. Saya pun ikutan nyengir sambil saya bilang, nggak usah repot-repot Pak, sekali lagi. Tukang nasi goreng itu berlalu, kembali keliling kayaknya. Sekarang di hadapan saya cuma ada Pak Dudung yang lagi memandang ke segala penjuru arah. Melihat dia berperilaku demikian, saya salting lagi. Lalu setelahnya, Pak Dudung menatap saya dengan tajam. Adik, sudah saya tahu sebelumnya soal tanah itu, tanyanya dengan mata yang agak dipincingkan. Belum Pak, ini mau cari tahu dari Bapak, kata saya. Kenapa adik kesini malam-malam, tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya saya sudah dari siang keliling Bekasi cari lahan yang mumpuni, tetapi baru nemu malam ini lantaran nanya-nanya wilayah Bekasi mana yang lokasinya strategis.
Akhirnya pencarian hari itu untuk sementara berhenti di JA. Saya pun ceritain semua ke Pak Dudung. Pak Dudung pun mengangguk-ngangguk. Jadi gini dek, bukan cuma adik yang mengincar tanah itu. Udah jutaan orang, jutaan pengembang juga. Tapi percayalah, nggak satupun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu emang nggak mau dibangun kayaknya dek. Di sana ada kehidupan yang nggak bisa adik lihat, ujarnya. Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun, kata Pak Dudung dengan serius. Jujur saja, waktu itu saya agak merinding sih. Tetapi demi bisnis, saya pun nggak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah saya beli, ada kok cerita kayak gini juga. Namun semuanya berakhir baik. Tetapi kalau adik memang berniat membelinya dan ingin membangunnya, tidak apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa kok pertemukan adik sama dia, pemilik langsung. Tapi belum tahu ya, dijual atau tidak, kata Pak Dudung. Dan Pak Dudung pun lanjut masuk ke dalam rumah, lalu mengambil HP miliknya, mencari nomor kontak Haji A. Saya pun segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang hari. Gak pakai basa-basi, saya pun langsung saja pamit ke Pak Dudung, karena hari udah malam banget waktu itu. Keesokan harinya, sekitar jam 11-an siang, saya pun menelepon Haji A. Wah, semesta sudah kayak mendukung saya. Langsung diangkat dong telepon dari saya. Wah, seneng banget saya waktu itu. Permisi Pak, dengan Pak Haji A ya? Saya J. Saya semalam lihat tanah di CKNR. Bla 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 bla. Saya niat mau beli Pak. Kira-kira dijual nggak ya Pak? Ucap saya di telepon. Dari seberang telepon Haji A, Pak Haji A langsung menyuruh saya untuk menemuinya di Bandung. Sekarang beliau tinggal di sana. Haji A itu juga sama-sama pengembang, tapi dia lebih kenceng bisnisnya dan main lahan-lahan gede, juga pabrik. Setelah Haji A memberikan alamatnya, saya pun langsung hari itu juga ke Bandung. Saya sampai di Bandung sekitar pukul 5 sore, plus nyari-nyari alamat Haji A di CCDS Bandung. Dia menyambut saya dan langsung mempersilahkan saya untuk duduk. Kue-kue sudah berjajar rapi di atas meja, lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesan makanan. Kasian datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji A. Kali ini saya cuma bisa nyengir, karena memang saya saat itu lapar berat. Sementara menunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta ke Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang. Dia pun akhirnya mempersilahkan saya untuk makan. Kami makan bareng, mesra banget saat itu. Walah. Selesai menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya kenapa saya tertarik dengan lahannya. Dan belum saya menjawab, dia akhirnya nanya lagi, apakah saya sudah tahu sejarah lahan tersebut. Akhirnya saya cerita soal semalam saya ketemu sama Pak Dudung. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya, ada hal-hal mistis atau tidak, saya tetap naksir sama lahan tersebut. Dan saya yakin bakal untung gede. Haji A saat itu cuma nyengir. Dicengirin doang, kan gak enak ya. Mas, sudah tahu di situ ada rumah, sumur dan kuburan, tanya Haji A. Saya pun menggeleng, karena juga Pak Dudung memang gak ngasih tahu. Lagi pula, saat itu saya datang ke situ malam hari, dan kebun itu tertutup sama rindangnya dedaunan pohon yang jajaran rapi.
Setelah saya kasih tahu, masnya masih mau beli. Tanyanya lagi. Saya pun mengangguk, nggak peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas, biar lahan ini menjadi milik saya dahulu. Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lain. Lalu kembali lagi ke ruang tamu dan sudah membawakan sertifikat tanah. Bayar aja setengah, Mas, dari harga pasaran. Terus terang, saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada nggak berfungsi. Sampai bulldozer saya harus diangkat truk besar karena nggak bisa nyala lagi. Cerita dari Haji A. Saya waktu itu agak-agak ragu jadinya. Akan tetapi, ragu tersebut luntur. Sebab hawa nafsu yang ingin segera mengolah lahan itu. Apalagi prosesnya cepat banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk saya bawa langsung dan diverifikasi di Badan Pertanahan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat dari adik J. Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari? Ini bawa dulu, verifikasi. Udah selesai, tinggal bayar setengah. Adik pun bisa langsung ganti nama. Ujar Haji A lagi. Sudah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ya, lahan itu sudah milik saya sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore harinya, tepatnya di Jumat, Oktober di tahun 2000-an, saya habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang udah rusak banget. Rumah kecil, hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur, dan kamar mandi. Saya pun masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus lompat keluar. Mendadak saya merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk pelan-pelan berubah menjadi anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikir saya waktu itu. Saya pun segera beranjak keluar. Sesaat saya melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiri saya seperti ada yang menggenggam dan meremas, kaku dan kesemutan dengan hebat. Bulu kuduk saya udah nggak ngerti lagi dah diskonya kayak apaan. Pastinya kalian tahu sendiri. Saya terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang saya ngerti. Pelan-pelan tangan saya berangsur normal. Akan tetapi leher saya jadi pegal. Mata saya agak kabur. Saya berusaha keluar untuk menghirup udara segar, dan saya berhasil. Waktu mendekati maghrib, kata orang, sebaiknya nggak mencari perkara dengan waktu ini. Akan tetapi, seolah saya nggak peduli. Saya nggak mau semua takhayul ini membuat lemah. Saya pun melangkah mendekati sebuah sumur tua, nggak beberapa jauh dari rumah rusak. Sekitar 5 langkah lagi, saya sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepala saya ada yang jatuh. Saya akhirnya mengambil. Ada 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan saya. Seketika, waktu itu saya langsung lemas. Bulu kuduk saya udah nggak karuan. Padahal, langit sore waktu itu masih terang. Akan tetapi, di dalam lahan, seolah ada kegelapan yang saya nggak bisa jabarkan. Rambut itu pun saya buang ke tanah. Bersamaan itu pula timbul wangi melati. Akhirnya saya pun bergegas balik arah. Sumur itu urung saya dekati. Saya bermaksud kembali menjelajahi tempat ini esok paginya. Sabtu siang hari cerah. Wilayah sekitar situ rame. Apalagi sedang ada festival burung di dekat lahan. Matahari saat itu sudah paling menyengat. Seharusnya saya nggak ada kekhawatiran. Tetapi entah, lahan itu memang misterius.
Nggak terlalu banyak angin, tetapi masuk perkebunan itu, hawa dingin mulai menyergap. Saya melihat orang-orang bersorak-sorai di area pertandingan burung. Nggak ada yang peduli pun dengan lahan ini. Oh iya, saya lupa cerita. Pak RT sempat mencegah saya untuk membeli lahan. Akan tetapi, setelah saya cerita kalau saya siap menanggung resikonya, beliau pun akhirnya angkat tangan. Entah kenapa, sore itu saya pengen ketemu sama Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah itu. Saya meminta ditemani melihat sumur dan kuburan. Namun anehnya, Pak RT nggak mau dan menyuruh saya untuk ke sana sendirian saja. Nah, usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ. Dan satu-satunya keluarganya meninggal secara misterius. Saya saranin, Mas J mending mencari yang tersakti di antara yang sakti. Karena penghuni situ nggak main-main, Mas. Tutur Pak RT. Waduh, saya udah mulai berpikir kalau membeli lahan itu adalah kesalahan. Itu aja saya belum mulai ngebangun loh. Oke lah, coba deh besok saya datengin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Saya meminta izin sama Pak RT dulu. Mungkin warga bakal keributan soal bulldozer. Mending coba tebang satu pohon dulu. Pakai gergaji mesin aja dulu, Mas. Hebat kalau bisa. Kalau satu pohon sudah terpotong, silahkan potong pohon lainnya, kata Pak RT yang tersenyum penuh arti. Nyali saya semakin menciut. Saya mencoba ikutan saran dari Pak RT ketimbang saya datengin bulldozer. Sudah bayar mahal tapi mangkrak, kan percuma. Keesokan harinya, Mang Aep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapak saya, dan akhirnya ke saya, membawa gergaji mesin untuk merobohkan salah satu pohon. Pohonnya yang paling dekat dengan pagar. Saya ceritain ke Mang Aep kalau semua pohon berpenghuni. Hati-hati Mang, kata saya. Mang Aep waktu itu cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Saya pun awalnya agak lega dengan perkataan Mang Aep. Apalagi Mang Aep salatnya rajin, nggak kayak saya. Sampai akhirnya dia nyalain mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Tidak diduga, malah gergajinya yang terpotong menjadi dua bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Aep dan gak kebayang kalau kena tangan. Sementara gergaji yang dekat mesin jatuh ke kaki. Saya histeris karena seumur-umur Mang Aep motong pohon, baru kali ini kejadian yang tidak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Gergaji itu langsung rusak parah. Dan anehnya, pohon itu sama sekali tidak ada yang terkelupas. Mulus, kayak pohon yang belum diapa-apain. Padahal saat itu sempat terkena gergaji sedikit. Saat itu saya benar-benar nggak habis pikir. Hari Senin, saya mendatangi lagi Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT waktu itu cuma manggut-manggut. Saya sudah nggak kaget, Mas J. Saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang. Tapi ternyata nggak bisa ya. Saya sudah kasih tahu loh dari awal. Penunggu di situ enggak sembarangan. Coba minta izin. Malam Jumat jam 12 malam. Bawa beberapa benda. Bunga kuburan, kemenyan jumlah 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong ditampung darahnya. Ayam cemaninya biarin dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di mangkok tanah liat. Ya Mas, taruh semuanya di atas tampah. Dekatkan di sumur. Ingat, jangan ngeliat ke dalam sumur. Bersimpuh di depan sumur, pejamkan mata, dan ucapkan mantra ini.
Di sini Pak RT nyebutin mantra. Akan tetapi, saya nggak mau memberitahu karena takut disalahgunakan sama orang lain. Ingat, apapun yang terjadi, jangan buka mata ya mas, sampai benar-benar azan subuh, ucap Pak RT. Pak, kalau saya nggak ngelakuin gimana ya Pak? Tanya saya. Ya nggak masalah, tapi tanah itu terbengkalai begitu saja mas, sama persis dengan pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia, duit saya keluarin dong kalau begitu. Duh, saya dilema. Akhirnya saya mencoba menyanggupi syarat dari Pak RT. Itu pula yang dia lakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya, gara-gara nantangin penghuni tersebut. Pak, tapi saya kan nggak nantangin ya? Sama saja mas, kata Pak RT. Ya sudah deh, akhirnya saya ikutin saran dari Pak RT. Hari Kamis, malam Jumat, jam setengah 11 malam. Suasana tempat itu udah bener-bener suram banget. Gelap, nggak ada orang. Nggak ada satupun makhluk yang bernama manusia yang saya temui. Saya benar-benar merinding karena saya nggak ngerti siapa yang saya hadapi. Pelan-pelan saya masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba saya mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya nggak cuma satu, tapi banyak, seperti saut-sautan. Wah, saat itu saya gemeteran hebat. Saya nggak sanggup menerusin langkah. Pas saya balik badan, yah, tukang nasi goreng yang saya jumpai di awal ada di depan muka saya. Loh, kapan datangnya? Aku pun nggak dengar. Seketika, saya langsung melihat ke arah kaki. Saya orang kok mas, nggak usah takut, ujarnya ngeyakinin saya. Saya lega dan agak-agak bersyukur. Saya pun langsung bawa dia untuk duduk sejenak di luar pagar bambu. Dan saya menceritakan kalau saya mau bawa sesajen buat penunggu situ. Saya pun kasih tahu dia tampah beserta isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Gusnudin ini cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niatnya mas, karena mereka nggak akan pernah pergi dari sini, kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi nggak ada manusia yang seperti itu mas, kiai sekalipun. Jadi percuma, kata Bang Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Ucapan Bang Udin bikin saya putus asa. Masa iya, lahan yang udah saya beli nggak bisa saya olah? Lah terus ngapain gitu saya beli? Bang Udin memperhatikan saya. Dia kayaknya ngerti apa isi hati saya yang galau. Saya tunjukin ya mas, masnya masih mau melangkah apa enggak nantinya, itu terserah masnya, kata dia. Dia langsung menutup mata saya dengan tangannya sekitar 2 detik, terus dibuka lagi. Loh mas, diapain saya? Bukti aja mas, sekarang saya sudah buka mata batin mas. Lihat mas, lihat ke arah lahan itu, kata Bang Udin. Seketika, saat itu saya melihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah yang berada di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Beberapa juga ada yang melihat ke arah saya. Wajah mereka berdarah, terluka. Bahkan ada yang satu matanya tercongkel. Seketika saat itu juga saya pusing dan hampir pingsan. Tetapi Bang Udin berhasil membuat saya tetap terjaga. Lalu Bang Udin melemparkan ayam cemani itu ke arah kebun tersebut. Dan akhirnya mereka memperebutkannya
sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, saya melihat sosok tinggi gede yang berjalan pelan menghampiri saya dan Bang Udin. Bang Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani, dan di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan sama Bang Udin ke arah lahan. Begitu pula tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu kayak pesta pora. Setelah itu, Bang Udin mengajak saya untuk pergi dari lokasi itu. Katanya, kita akan bermalam di salah satu rumah warga yang tempatnya nggak jauh. Loh bang, bentar, apa kabar mobil saya? Udah, tinggalin aja. Ambil aja besok pagi. Nyawa kamu udah diincar, kata Bang Udin. Dan saya pun akhirnya menurut apa kata Bang Udin. Nggak kerasa, Bang Udin lari sambil memegang tangan saya. Dan tangan Bang Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada saya. Kebayang gak sih? Ngerasain aja udah merinding minta ampun, apalagi ngeliat langsung. Pintu kontrakan salah satu warga terbuka. Dia pun mempersilahkan saya untuk masuk. Namanya Joko. Joko pun segera menutup pintu. Si Udin kok nggak ikut masuk? Kata saya. Lupakan Udin. Nih, minum air ini ya. Kalau ada yang masuk, di badan kamu pasti muntah, kata Joko. Saya pun nurut, walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin nggak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi. Entahlah. Joko ini kayaknya seumuran saya. Dari namanya, saya sudah tahu kalau dia orang Jawa. Ngomong-ngomong, waktu itu saya nggak muntah ya, jadi saya bersih. Dari kebun yang itu ya? Bawa apa? Ayam cemani? Amis darahnya sampai sini loh, kata Joko lagi. Saya pun cuma bengong, nggak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat saya. Saya nggak bisa ngomong lagi. Akhirnya Joko mengajak saya ambil wudhu. Saya pun saat itu nurut saja sama dia. Setelah itu, saya pun akhirnya sedikit lega. Kalau sudah tenang, biar saya cerita ya, ucap Joko. Saya pun mengangguk. Pertama-tama, Joko menyebutkan jika Gusnudin sudah tiada, dan jangan tersaya waktu itu ke tempat Joko adalah jiwanya. Saat itu juga, saya pun langsung memotong pembicaraan kalau Udin pernah saya jumpai sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum. Ngontraknya itu di belakang saya tuh. Mau lihat? Joko menawarkan ke saya. Saya pun menggeleng dengan cepat. Wah, pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Saat itu saya sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A. Tetapi Joko menggeleng dan melarang saya untuk berburuk sangka ke orang lain. Intinya, yang tadi menyelamatkan saya karena jiwanya Udin gak terima kalau saya kenapa-kenapa. Ya Allah, baik banget ya si Udin. Semoga tenang jiwanya ya Bang Udin. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik, nggak neko-neko. Ya, namanya Mas J. Saya sempat mendoakan Mas J supaya memang bisa membongkar tempat itu, karena memang hawanya bukan main, gelap banget. Tapi ternyata Mas J juga belum dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, Mas, terang Joko. Joko nyaranin saya buat mandi dulu sebelum keluar rumah, untuk membersihkan hal-hal yang jahat yang menempel di badan. Setelah saya selesai mandi,
Joko memberikan saya seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang saya pakai sampai dalemannya ditaruh kantung plastik lalu dibakar. Saat itu saya pun menuruti saja. Sayup, azan subuh pun kedengaran. Joko mengajak saya untuk sholat. Saya akhirnya ikut. Lumayan tenang juga ya ketika selesai salat. Selesai sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tidak lagi menakutkan seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali, nggak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarang lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan, tapi bukan Mas. Jual lagi saja Mas. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Saya penasaran kenapa Joko mengerti sampai sebegitunya, sementara dia adalah warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tidak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara dukunnya mengoleksi tumbalnya di dalam sumur. Karenanya tempat itu memang penuh dengan warga astral. Gak ada untungnya Mas memaksakan diri, kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah itu untuk umat. Beda lagi ceritanya Mas. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang soleh, cerita dari Joko. Saya pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual tanah itu saja, tepat pada bulan November tahun 2000-an. Banyak orang yang nanya, kenapa nggak diwakafin? Saya realistis saja. Duit buat beli lahan cukup lumayan kalau saya putar kembali untuk bisnis saya. Beli lahan 1000 meter persegi masih terjangkau lah. Toh hasil penjualannya 2,5%-nya nggak pernah absen saya sedekahin. Namun hingga kini pelang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang. Dipasang lagi, menghilang lagi. Wah, entah mengapa aku juga tidak tahu. Cerita pun akhirnya selesai. Begitulah kisah cerita seram lahan angker di Bekasi. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.